Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Berjumpa lagi dengan saya Pak Robi. Hari ini kita waktunya PAI untuk kelas 3. Nah, materi apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas pelajaran kedua, yaitu tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sudah selesai berdoa. Bagaimana, sudah siap untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini? Pak Robi harap semua sudah siap dan juga semua semangat ya. Baik, langsung saja kita mulai. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, membaca surah An-Nasr ya. Yang kedua, menghafal surah An-Nasr, dan yang ketiga yaitu memahami makna dari surah An-Nasr. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu membaca surah An-Nasr. Nah, surah An-Nasr sendiri terdiri dari 3 ayat ya. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Baik, sebelum kita mulai membaca surah An-Nasr, kita awali terlebih dahulu dengan membaca ta'awudz dan juga membaca basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi adalah surah An-Nasr ayat pertama sampai ayat ketiga. Nah, selanjutnya yaitu arti dari surah An-Nasr. Nah, surah pertama, ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan yang kedua yaitu dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kemudian arti dari ayat ketiga yaitu maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh dia maha penerima taubat. Nah, itu adalah arti dari surah An-Nasr ayat 1 sampai ayat ketiga. Untuk selanjutnya yaitu menghafal surah An-Nasr ya. Menghafal surat An-Nasr. An-Nasr sendiri termasuk surat pendek yang jumlah ayatnya 3 ya, 3 ayat. Nah, kalian pasti bisa menghafalnya. Pak Robi yakin anak-anak kelas 3 semua pasti bisa menghafalkan surah An-Nasr karena ayatnya cuma 3 ya. Kemudian caranya itu kita baca berulang-ulang ayat demi ayat. Jadi ayat pertama dibaca berulang-ulang, kemudian nanti kalau sudah hafal dibaca lagi ayat kedua, dibaca berulang-ulang, nanti sudah hafal diulangi lagi dari ayat pertama sampai ayat kedua, nanti ayat kedua selesai hafal baru dilanjut ke ayat ketiga, begitu seterusnya ya. Nanti kalau sudah hafal ayat ketiga diulangi lagi dari ayat pertama
ayat 2 dan ayat ketiga. Insya Allah Pak Robi yakin semua kelas 3 pasti hafal surah An-Nasr. Nah baik, yang ayat pertama kita baca bersama-sama, yaitu yang berbunyi lafalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Nah dibaca berulang-ulang, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah sampai hafal ayat pertama. Kemudian nanti dilanjut dengan ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah bacanya pelan-pelan saja ya, nggak usah terburu-buru. Diulangi lagi ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sudah hafal ayat kedua, lanjut ke ayat ketiga. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ulangi lagi dari awal, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah kalau sudah hafal ayat ketiga, diulangi lagi dari ayat pertama, mulai dari idaja sampai terakhir innahu kana tawwaba. Itu seterusnya ya, sampai hafal ayat pertama sampai ayat ketiga. Nah supaya lebih hafal lagi, setelah ketika kalian sholat, setelah membaca surah Al-Fatihah, kalian baca surat pendek, yaitu memilih surat An-Nasr. Biar apa? Biar sering dibaca, maka akan mudah hafalnya. Nah jangan lupa mintalah bantuan kedua orang tua kalian apabila masih belum bisa menghafal surat-surat pendek. Nah aku yakin dengan belajar, dengan menghafal dengan tekun, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Siapa yang mau belajar, siapa yang mau menghafal, insya Allah akan hafal surah An-Nasr ya. Tidak boleh putus asa dalam menghafal surah An-Nasr. Selanjutnya yaitu memahami makna dari surah An-Nasr. Nah surat An-Nasr termasuk surah Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah? Yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jadi dinamakan surat Madaniyah karena surat An-Nasr diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, surat An-Nasr sendiri artinya yaitu pertolongan. Nah, surat An-Nasr artinya pertolongan. Hal ini sesuai dengan kandungan yang menjelaskan tentang pertolongan Allah kepada umat Islam. Nah, surat An-Nasr ini menceritakan tentang peristiwa Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Nah, pada waktu itu kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, mereka melarang Nabi Muhammad dan umat Islam untuk masuk ke kota Mekah, padahal Nabi Muhammad dan umat Islam pada zaman itu ingin melaksanakan ibadah haji di kota Mekah, tapi kafir Quraisy, orang-orang Quraisy melarang Nabi Muhammad dan umat muslim untuk masuk ke kota Mekah. Nah, kemudian Nabi Muhammad dan kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan damai. Nabi Muhammad mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka untuk menyembah berhala. Nah, kemudian penduduk kota Mekah menerima ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sukarela. Terbukalah kota Mekah bagi kaum muslimin. Nah, sejak saat itu umat Islam dapat mendapat kebebasan untuk menunaikan ibadah haji. Umat Islam tidak takut lagi dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini adalah sedikit cerita tentang surat An-Nasr. Nah, untuk selanjutnya yaitu pokok-pokok isi surah An-Nasr. Yang pertama yaitu
pertolongan Allah akan datang dan agama Islam akan mendapatkan kejayaan. Kemudian yang kedua yaitu perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memuji dan juga meminta ampun kepada Allah dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi kita memuji dan meminta ampun tidak hanya dalam keadaan susah saja, dalam keadaan kesusahan, tapi dalam keadaan senang, gembira, tetap harus kita memuji dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya yaitu tugas ya. Tugas untuk kelas 3 hari ini yaitu menulis surah An-Nasr ayat 1 sampai 3 di buku tulis agama. Kemudian yang kedua membuat video hafalan atau membaca surah An-Nasr. Nah, di sini yang sudah hafal boleh tanpa melihat buku. Nah, yang belum hafal boleh sambil membaca surat An-Nasr melihat buku, enggak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengerjakan LKS agama halaman 20 poin A dan poin B. Nah, setelah tugasnya selesai semua dikerjakan, setelah membuat video, sudah menulis surat An-Nasr dan juga mengerjakan LKS agama, kemudian difoto tugasnya dan dikirim ke WA-nya Pak Robi. Paham ya untuk tugas hari ini? Pak Robi harap semua mengerjakan tugas hari ini, tidak ada yang tidak mengerjakan. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Nah, terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Pak Robi ucapkan akhirul kalam wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.